Habis itu ngomongin sunnah-sunnah wudhu, rukun wudhu, sunnah-sunnah wudhu. Habis kita ngomongin. Sekarang kita masuk nawakidul wudhu'i. Nawakidu yang membatalkan wudhu'i wudhu. Yang diomongin wudhunya duluan, yang batalin belakangan. Berarti manusia asalnya punya wudhu. Bab ngomongnya wudhu duluan. Allazi yankudul wudhu'a arba'atun. Adapun yang membatalkan wudhu arba'atun, yaitu ada 4. Arba'atun itu 4. Yang pertama, khuruju syai'in minal kubuli awid duburi. Khuruju syai'in, keluar sesuatu. Sesuatu itu pipis, tinja, darah, angin. Ya, angin juga namanya sesuatu juga walaupun gak kelihatan. Angin tuh aneh, kelihatan mah kagak, dirasain ada. Terasa kagak, baunya ada. Gitu. Ya, kadang-kadang terasa juga kagak, baunya mah ada. Gitu. Ada orang ashabul sufa namanya ya. Nah, saya ceritain ya. Kayak begini nih. Orang yang tinggal di emperan Masjid Nabawi. Pas habis asar ada orang bawain kebuli senampan. Pada rebutan makan. Kurus-kurus orangnya. Emang puasa mulu. Kalau kita mah gemuk-gemuk banget ya. Makan cukup, minum cukup, tidur cukup. Dia mah enggak, ibadah mulu, makan kurang, kurus-kurus banget. Lagi makan, kebuli pakai daging onta, bau kentut. Astagfirullahaladzim. Pada marah nih orang-orang nih. Siapa ini yang kentut? Ada guru, ada nabi, guru kita dikentutin juga. Kebangetan banget. Awas, sebentar lagi azan asar. Gitu. Sebentar lagi azan asar. Siapa yang mau sholat asar dia wudhu, nih orangnya nih. Nih kita unyeng loh nih yang ini nih. Nabi denger, wah bocah bisa habis nih, bisa empuk nih bocah digebukin rame-rame. Maka Nabi bersabda, siapa orang yang makan daging onta falyatawaddo, maka hendaklah ia berwudu. Kan semua makan daging onta tadi. Siapa yang makan daging onta, hendaklah dia berwudu. Ya rame-rame wudu. Selamat nggak yang kentut tadi tuh? Itu Nabi. Ya, selamat dia jadinya. Padahal mah bukan makan daging onta disuruh batalin wudu, enggak. Wudu mah enggak batal makan daging onta. Nyelamatin dia tadi itu. Dalam sejarah enggak ditulis. Siapa nama orang yang ngentutin Nabi, enggak ditulis. Tahu padahal, tapi nggak ditulis. Emang kenapa? Dijaga rahasia, harga diri orang itu dijaga sama Nabi. Nggak ketahuan. Waduh, kalau ketahuan repot. Ini dia nih, lu anak cucu lu, ya. Bapak lu pernah ngentutin Nabi, gitu ya. Habis sampai sekarang dicela-cela. Kita juga begitu. Jangan suka buka rahasia orang. Ya. Namanya ember mus kalau yang begitu. Khuruju syai'in, keluar sesuatu. Keluar tuh nggak mesti keluar. Ini saya mau contoh ini. Bisa aja yang namanya sesuatu belatung, cacing, namanya keluar. Ini dubur kita masukin pentolan korek. Kita tuh, ya. Kita cabut. Namanya keluar sesuatu, batal wudunya. Nyontoh aja nih, nyontoh. Ini kan dubur kita nih, kita masukin pentolan korek, kan masuk tuh, kita cabut, batal wudu kita. Namanya keluar sesuatu. Atau ini cacing, ini lubang dubur kita tuh, ini cacing nih, dia keluar begini. Oh dunia begini ya, nggak jadi ya.
dimasuk lagi, namanya udah keluar kan, batal wudhu kita. Itu pengertian khuruju syai'in, keluar sesuatu. Kalau angin memang udah nyeplos, jes gitu ya. Apaan aja yang keluar tuh? Minal kubuli, dari kubul. Kubul tuh kemaluan depan. Awid duburi, atau dari dubur, kemaluan belakang. Batal wudunya. Seperti yang tadi dicontoh-contohin kayak tadi itu begitu tuh. Liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Ta'ala. Wa in kuntum mardo au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaiti au lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu. Wa in kuntum, dan jikalau kalian mardo, sakit, jikalau kalian lagi sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, au jaa ahadum minkum, atau datang salah seorang di antara kalian, minal ghaiti, daripada tinja, buang air besar, maksudnya begitu. Wa in kuntum mardo, jikalau kalian sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, pergi jauh 90 kilo. Dari sini ke Bekasi ada enggak 90 kilo? Enggak ada ya? Iya, enggak kosor gitu. Dekat Bekasi mah. Au jaa ahadum minkum, atau datang di antara kalian, minal ghaiti, daripada tinja. Aula mastumun nisaa, aula mastumu, atau kalian menyentuh, nyolek, anisaa, akan perempuan. Sakit dalam perjalanan, buang air besar, nyentuh perempuan, falam tajidu ma'an, lalu kalian tidak mendapati air, nggak ketemu air, fatayammamu, maka tayamumlah oleh kalian, so'idan, akan debu, thayyiban, yang suci. Gunakan debu yang suci, jangan bercampur dengan bunga pasir. Bunga pasir itu najis. Tahu mus bunga pasir mus? Tai meong, namanya bunga pasir. Famsahu, maka sapulah oleh kalian, biwujuhikum, wajah kalian, wa aidikum, dan tangan kalian, minhu, daripadanya. Al-Maidah tuh, ini surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Pertama tuh, batal wudhu kita kalau keluar sesuatu dari kubul atau dari dubur. Apalagi kalau dua-duanya mah ya. Biasanya kalau orang pipis nggak tapi kalau orang pasti pipis. Dua-duanya itu mau keluar. Kotoran keluar juga, pipis keluar juga. Namanya bagus tuh. Kalau pipis air seni. Indah jadinya kalau air seni mah. Atau urin. Polisi ngomongnya urin. Tes urin. Dulu 8 bulan 9 bulan kemarin tes urin nggak ada. Tes hidung. Hidung orang dicolokin, mana panjang banget lagi ya, ini lebih sini ya. Dicolokin sampai meningis orang tuh ya. Dikiliin, cabut, masukin. Reaktif. Kita juga nih kalau dites nih ya, semua reaktif kita nih. Jumat depan pernah ngaji reaktif semua. Kita ngayap mulu, cuman nggak terasa aja kita mah. Yang masih muda, ya sedang gagah-gagahnya. Yang terasa udah tua, yang ginjalnya ginjalnya udah berubah, jantung udah empot-empotan gitu ya.
asma kambuh mulu. Nah, itu dia tuh. Kalau kita mah lagi sehat begini, biar masuk juga virusnya nggak berasa. Ya. Tapi kalau diperiksa mah dicolok ada, ya. Kita nggak mau aja nggak berani colok, ya. Colok apa sekali-kali? Pakai cotton bud kayak coloknya. Nggak ada yang berani ya. Ya Allah sehatkan kita terus, kita sehat. Allah pelihara terus, ya. Yakin aja kalau udah ratib mah sehat terus. Wali kaulihi, karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La wudu'a, tidak ada wudu. Nggak usah wudu lagi. Nggak ada wudu tuh nggak usah wudu lagi. Ila kecuali wudu lagi min sautin, lantaran kedengeran suara. Gitu. Kalau ada suara baru wudu lagi. Ya. Biasanya kalau kita lagi ngumpul lagi bikin lingkaran begini nih, kan kalau kita mau kentut ada malu ya. Apalagi yang bau duren. Lebih ada malu tuh. Kita tahan tuh. Ya. Kalau kita tahan kan dia nyeplos sendiri. Itu lebih bahaya daripada yang kita keluarin langsung. Kalau kita keluarin langsung, nah begitu. Biasa aja tuh. Paling juga ces. Ya. Kalau kita tahan makin kejepit. Keluarnya bisa bikin malu tuh. Ya. Bisa jadi begitu tuh. Biasanya kalau lagi tahlilan begitu ya, ada yang keluar begitu. Kalau ada suara kentut baru wudhu lagi. Batal nggak wudhu saya ya? Batal nggak ya wudhu saya? Orang tadi sayanya kentut sih. Ada suaranya nggak? Nggak ada, nggak batal. Tapi rasanya saya kentut kayaknya. Jangan pakai kayaknya. Ada suara apa kagak? Nggak ada. Ya udah. Aurihun, atau ada bau. Suara mah enggak, cuman bau ada. Batal belum ya? Saya mau sholat isya ini. Udah batal enggak? Tadi kayaknya saya kentut kayaknya. Perasaan saya mah ada suaranya? Nggak ada. Baunya ada, ya kentut. Baunya ada sih. Salah satu. Kalau suaranya ada, suara kentutnya ada, bau kentutnya juga ada. Itu parah. Mendua itu mah. Salah satu aja juga batal wudunya, apalagi dua-duanya ada. Ya. Ngikut lagi ampas lagi. Makanya kalau mau ngerebus ubi kudu mateng banget. Jangan yang magel. Ada cirinya bau kentut. Kalau nggak bau duren, bau telur tembuhuk. Cirinya begitu. Ada baunya, ada. Itu sih bukan kayaknya kentut, emang kentut itu mah. Baunya ada. La wudu'a, tidak usah wudu lagi. Illa min sautin, kecuali kalau ada kedengeran suara kentut. Aurihin, atau ada rasa baunya, bau kentut. Kalau nggak ada bau, nggak ada suara kentut, mah nggak usah wudu lagi. Jangan pakai rasa-rasanya, tadi saya kentut dah, nggak usah begitu. Rawahu, meriwayatkan akan dia hadis At-Tirmizi oleh Imam Tirmizi. 5 soha, karena ada hadis yang sahih. Annahu, bahwasanya dia Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, pernah bersabda, fil mazi, tentang masalah mazi, yantahu farjahu bil ma'i, mazi itu kalau kita lagi habis kerja berat, dari kemaluan kita tuh keluar mazi. Kalau kita pegang begini-begini gitu, kayak getah ketimun batang. Itu putihnya begitu, rada-rada butek. Pegang begini nih. Nah, habis kencing kita pegang begini, lengket ya. Ini apaan nih, kayak putih telur gitu ya. Namanya apa tuh?
Mazi. Itu kudu dicuci. Ya. Ada lagi namanya wadi. Kalau dia lagi begini, lagi ereksi, nah, dia keluar tuh. Ya, kalau kita giniin lengket. Gitu. Yandohu memercikan air, farjahu akan kemaluannya, bilma'i dengan air. Yandohu tuh percikin. Nah, cuci. Farjahu kemaluannya Nabi, bilma'i dengan air. Wa yatawaddau dan Nabi berwudu lagi. Wudu'ahu dengan wudunya lis salati, kelebihan fi. Jadi wudu'ahu fi lis salati, gitu ya. Fi-nya enggak ada. Lis salati aja. Wa yatawaddau dan Nabi berwudu lagi. Wudu'ahu akan wudunya Nabi lis salati yang untuk salat. Artinya wudunya lengkap gitu. Dari muka, kepala, tangan, kaki gitu. Rawahu meriwayatkan akan dia hadis Al-Bukhariyu wa Muslimun, oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wala yantaqidul wudu'a bi khurujil maniyyi. Wala yantaqidu dan tidak membatalkan al wudu'a akan wudu bi khurujil maniyyi dengan sebab keluar mani. Wudu enggak batal kalau keluar mani. Li'annahu karena bahwasanya aujaba a'zamil amroini, bahwasanya mani, keluar mani, aujaba yaitu mewajibkan, a'zamil amroini dua, salah satu yang paling besar. A'zami yang paling besar, amroini dari dua perkara, wudu dan mandi. Yang paling besar mandi. Jadi kalau keluar mani, nggak batal itunya wudunya, cuman wajib mandi. Wahwal guslu, adapun dia yang paling besar al guslu yaitu mandi. Habis tuh ya, masalah keluar sesuatu. Ini yang paling banyak nih. Keluar sesuatu tuh ya, kudu diinget-inget. Asani yang kedua, zawalul akli, hilang akal. Sebetulnya bukan hilang, ngumpet aja. Kalau hilang mah habis, ini mah enggak. Ngumpet aja, ntar dibalik lagi ada. Jadi akalnya ada, ngumpet aja jadinya. Tapi pakainya zawalu. Zawalu tuh hilang. Zawalul akli, hilang akal. Kalau akalnya hilang, batal wudunya. Bisa karin dengan sebab mabok. Apa ke sebabnya? Mabok perjalanan ke, mabok makanan ke, minuman ke, ya. Tahun baru, malam tahun baru. Ya. Pesta wine. Tahu wine enggak? Enggak ya? Rada mahal itu mah ya. Kalau wine rada mahal. Anuan aja kita mah tuh yang goceng ya. Disakarin dengan sebab mabok. Hilang akalnya gara-gara dia mabok, wudunya batal. Au jununin, atau hilang akal dengan sebab gila. Ini yang paling parah. Walaupun sebentar, habis wudu ngaco, sembuh lagi, udah batal wudunya. Walaupun sebentar gilanya. Karena gila tuh parah, hilang akalnya. Au marodin, atau sakit, kebangatan panas 38 lebih gitu ya. Yang takut di swab 38, 39 omongnya sampai ngaco. Bobo golok. Orang dikejar-kejar. Tapi yang laki nggak dikejar, cewek semua. Sadar ini bocah kali ya. Bobo golok ngejarnya yang laki enggak, yang cewek doang yang dikejar. Milih lagi yang cakep. Lagi sakit, kebangatan panas. Kalau bocah namanya stip.
Kalau kita namanya maron, sakit panas. Nabi juga meninggalnya gara-gara demam, sakit panas, nggak kuat, sakit panas. Makanya buru-buru kalau lagi panas dikit-dikit buru-buru periksa darah. Nah, ada aja ya, ada tipes, anget-anget doang tipes. Saya nih anget, sehat-sehat aja orangnya. Nyamuk, ya. Salah kita juga sih, mengenal kita juga. Aturannya di jalan, mau mana itu Mus? Mau beli racun nyamuk. Nah, jadi nyamuknya juga pada lari. Ya ketahuan mau diracunin, kita ngomongnya kenceng, mau mana Mus? Mau beli obat nyamuk, jadi pada datang, pada mau berobat. Ngomongnya beli racun, jangan beli obat nyamuk. Marodin sakit, au naumin, ini paling banyak, hilang akal karena tidur. Tapi saya tidurnya sebentar, iya dan sebentar juga. Kalau udah tidur akal tuh hilang, batal wudunya. Jadi zawalul akli, hilang akal tuh bisa berapa tuh? Bisa 4. Bisa karin sebab mabok, au jununin sebab gila, au marodin sebab sakit panas, au naumin atau sebab tidur. Ini yang paling banyak, kecuali tidurnya duduk nggak gerak-gerak. Kalau tidur yang paling enak itu adalah tidur ketika khotib lagi khutbah Jumat. Itu tidur yang paling nikmat. Ogah kita dengerinnya. Apalagi yang khotbahnya bocah gitu, yang kagak tahu jentrungannya aja, kira kali pidato sama khotbah sama gitu. Biasa aja deh kayak orang ceramah gitu. Kita akhirnya pules, nggak goyang-goyang. Denger apa yang diomongin sama khotib, cuman nggak paham. Di kuping mah kedengeran, nggak batal tuh wudu tidur yang kayak begitu. Kecuali kalau dia goyang. Astagfirullahaladzim, nah itu batal. Kalau gitu bukan tidur ya, pules itu mah. Ya, kalau sampai goyang begitu tuh pules namanya. Pernah nggak tuh lagi khotib itu tidur? Hah? Lagi khotib tidur, pernah nggak tuh ngalamin? Nah, Itu paling enak saya bilang. Dulu, kalau sekarang sih udah nggak lagi. Habis masing-masing pada curiga. Yang ini curiga menyemeni. Ini curiga juga dia juga. Tekep hidung. Ya. Disuruh mah kalau mau jaga jarak 1 meter atau lebih, 1,5 meter. Kalau dokter nyuruh 1,5 meter. Kalau agama bilang jaraknya 1 meter. Kagak, enggak segitu. Segini 50 cm. Ini kita nih, dia di sini. Kan renggang sini ya. Dulu mah imam kalau mau jadi imam, sawu supupakum, rapetin barisan gitu. Fa inna taswiyata supufi minta mami sholah. Sesungguhnya rapet barisan itu, barisan sop itu kesempurnaan sholat berjamaah. Sekarang enggak, taharroku, bikin renggang. Apa yang ditakutin ditanya imam, kenapa sih suruh renggang? Nanti nular apa? Dia tahu dah, nggak jelas. Akhirnya sholat berjamaah kagak sempurna. Sampai sekarang udah 9 bulan nih, sehat-sehat aja semuanya. Nggak ada yang sakit atau juga belum juga sadar belum. Iya ini ya, kita kan Jumatan mulu nih, kagak ada yang sakit ya. Ya udah jangan jaga jarak apa? Enggak, ini mah tetap aja jaga jarak. Kesian yang datang belakangan. Soalnya dilatar di sholat ya. Dilatar di sholat. Dekat motornya. Ini orang sholat Jumat pakai nungguin motor apa? Enggak muat ke situ. Emang mesinnya enggak muat, yang dijagain. Jaga jarak. Ya. Nanti ceritain sama anak cucu begitu. Dulu pernah terjadi Neng, dulu begitu. Orang sholat bukannya rapet barisan, ya pada itu renggang-renggangin gitu ya. 9 bulan, 8 bulan nggak ada yang sakit apa-apa, belum juga nyadar juga, masih renggangin juga.
Saya lihat di pasar nggak ada orang belanja kangkung pada jaga jarak. Ngumpul aja biasa aja begitu ya. Nggak ada bahasa Cibutnya pakai masker, nggak ada. Nggak ada yang pada sakit. Sholat jaga jarak. Kalau mau jaga jarak, bini sama suami kudu jaga jarak. Gitu ya. Sunnah Rasul malam Jumat nggak ada jaga jarak. Dua-duanya kalau mau pakai masker gitu, yang tebel-tebel. Suami istri nggak jaga jarak, nggak disuruh jaga jarak, sholat jaga jarak. Ya begitu dah, pengalaman kita luar biasa tahun ini ya. Mudah-mudahan habis Januari rapat lagi barisan. Tapi kita mah sholatnya di rumah sih ya. Sholat kita di rumah kita mah. 5 sahih karena ada hadis yang sahih. An Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha. Anan Nabiyya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ugmiya alaihi. Ugmiya maknanya dibikin pingsan nama Allah. Enggak boleh ngomong begitu. Yang bikin pingsan si Allah, tapi nggak boleh dibikin pingsan sama Allah, nggak sopan. Kalau yang baik-baik kita bangsakan kepada Allah. Alhamdulillah kita mah sehat-sehat terus. Pas giliran sakit jangan salahin Allah, dia juga sih yang bikin sakit, tapi adabnya jangan salahin Allah. Aduh, perut saya sakit banget ini. Ya, salah makan sama salah minum saya. Padahal dalam hati kita, Allah yang bikin sakit kita. Itu begitu. Adab. Kalau yang jelek salahin diri kita. Kalau yang bagus salahin Allah. Gitu. Yang bagus bangsakan kepada Allah. Yang jelek pada diri kita. Ogmiya, dipingsankan alaihi atasnya. Jangan begitu. Pingsan. Gitu. Jangan dipingsankan. Summa faqo, kemudian siuman pakai S bukan pakai C. Siuman pagetasala, kemudian Nabi mandi, kemudian Nabi berwudu gitu ya. Rawahu, meriwayatkan akan dia hadis As-Saikhani oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wali maruwiya anan nabiyya, dan karena ada hadis yang diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, pernah bersabda, al ainani wika usahi. Al ainani, adapun dua mata. Wika usahi, ikatan dubur. Paman nama, maka siapa orang yang tidur, faliyatawaddo, maka hendaklah ia berwudu lagi. Batal wudunya. Kalau dia bangun tidur mau sholat, kudu wudu lagi. Itu namanya mata tidur ya. Mata tuh wika usahi, iketannya dubur, iketannya kemaluan belakang. Kalau dia tidur, iketannya kebuka. Bisa aja lagi tidur dia keluar kentut gitu. Iketannya kan terbuka. Kita nggak tahu tuh kalau lagi tidur iketan duburnya nggak terbuka, bisa aja keluar angin. Maka disuruh wudu lagi sama Nabi. Al-ainani wika usahi, dua mata itu adalah iketannya dubur. Faman nama, siapa orang yang tidur, faliyatawaddo, hendaklah ia berwudu lagi kalau mau sholat. Rawahu, meriwayatkan akan dia hadis Abu Dawud oleh Imam Abu Dawud, wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah. Wa naumul mumakini
maq'aduhu layan kudul wudu'a wa naumul mumakini, dan tidur yang tetap maq'adahu pantat oleh pantatnya tetap kayak tadi dicontohin tuh ya. Kalau begitu namanya nggak tetap, sampai mau jatuh. Layan kudul wudu'ah, tidak membatalkan wudu kalau tidurnya tetap. Kalau goyang-goyang batal wudunya walaupun sambil duduk. 5 soha, karena ada hadis yang sahih. An Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala, berkata Anas, kana ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yantazirunal isya'al akhirata hatta tuhfaqa ru'usuhum summa yusalluna wala yatawaddauna. Karena adalah ashabu Rasulillahi, sahabat Rasulullah. Ashab itu sahabat-sahabat Rasulillahi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yantazirunal isya'al akhirata, nungguin sholat isya yang terakhir. Kalau di sono maghrib isya pertama, isya maghrib kedua, maghrib isya pertama, isya kedua. Kalau di Indonesia dibedain, yang tadi maghrib, yang sekarang isya. Kalau di sono enggak, maghrib isya pertama namanya. Ini isya pertama, maghrib maksudnya. Ini isya kedua, isya yang terakhir itu isya kedua namanya. Panjang waktunya, dari mulai masuk isya terus sampai subuh. Makin malam sholat isya makin bagus. Begitu. Ngaji dulu ntar boleh sholat isya. Jam 12, jam 2 sholat nih lebih bagus lagi. Kalau kuat. Kalau taksiran ntar jam 2 nggak bisa ngerjainnya, sekarang aja kerjain. Mumpung masih kuat. Nungguin sholat isya yang terakhir. Hatta tuhfaqa, sampai mengangguk-ngangguk, kepalanya ngangguk-ngangguk gitu ya. Ru'usuhum, oleh kepala mereka, kepalanya sampai ngangguk-ngangguk, ngantuk maksudnya. Summa yusalluna, kemudian mereka sahabat Nabi pada sholat isya, wala yatawaddauna, dan mereka tidak berwudu lagi. Jadi kalau tidurnya tetap begini duduk, nggak batal wudunya gitu. Asy-Syafi'iyyu meriwayatkan akan dia hadis oleh Imam Syafi'i, wa Muslimun, dan Imam Muslim, wa Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud, wa Tirmiziyu, dan Imam Tirmizi, wala min khuruji syai'in min duburihi, dan tidak keluar sesuatu dari duburnya. Selama nggak keluar sesuatu dari duburnya, ya nggak batal wudunya. Iltiqa'u basyaratai rajulin wa imro'ati. Panjang banget. Segitu dulu.